Bab 1571-1575. Bab 1571, meminjam jade. Dada, pil mengalir dari seluruh langit dan mendarat di alun-alun, memancarkan tetesan hujan yang jernih seperti suara. Pil semacam ini mungkin tidak dianggap sebagai pil obat tetapi mereka terbentuk dari energi murni. Mengkonsumsinya akan sangat bermanfaat bagi tubuh seseorang. Tubuh Xiao Yan digantung di langit. Bahkan dengan ketenangannya, matanya tanpa sadar mengungkapkan ekspresi kegembiraan yang liar. Dia telah mendengar tentang ungkapan, hujan pil turun, pil misterius muncul. Namun, itu adalah pertama kalinya dia secara pribadi menyaksikan pemandangan misterius seperti itu. Itu, benar-benar berhasil. Xiao Yan menerima pil obat dengan tangannya, yang sedikit gemetar. Hasil ini benar-benar melebihi harapannya. Bahkan dengan kemampuannya saat ini, peluangnya untuk berhasil menyempurnakan pil misterius tingkat 9 tidak akan melebihi 40%. Namun, jika seseorang benar-benar membahas tentang penyempurnaan pil ini, memang ada beberapa unsur keberuntungan di dalamnya. Sebuah pil obat mengandung energi 4 pil embrionik. Hal semacam ini dapat digambarkan sebagai sangat langka. Keempat pil embrionik mengandung berbagai sifat obat yang berbeda. Meskipun sebagian besar kekuatan obat telah berubah menjadi energi murni setelah penyempurnaan Little Yi, masih ada jejak khasiat obat yang tertinggal di dalamnya. Sifat obat kecil ini akan bergabung menjadi pil embrionik Xiao Yan dan bercampur menjadi satu. Menambahkan penyempurnaan sengit oleh api teratai iblis pemurnian, itu telah mengalami sedikit perubahan yang tidak dapat diharapkan oleh siapapun. Hasil dari perubahan itu tampaknya telah menebus beberapa ketidaksempurnaan dalam pil embrionik dan menghasilkan penyempurnaan pil yang berhasil. Jika salah satu dari berbagai kebetulan ini tidak ada, kemungkinan bahkan jika Xiao Yan telah menyerap energi dari 3 pil embrionik, kemungkinan besar dia akan gagal. Namun, tidak ada jika di dunia ini. Semua orang yang hadir tidak akan mempermasalahkan jika imajiner semacam ini. Mereka bisa melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Xiao Yan benar-benar berhasil memperbaiki pil misterius tingkat 9. Pil misterius tingkat 9, yang belum pernah berhasil disempurnakan oleh siapapun dalam ratusan tahun, telah turun di depan mata mereka sendiri. Gemuruh. Petir hitam seperti ular piton besar dengan liar melintas di antara awan gelap yang tebal di langit. Kekuatan surgawi yang ganas itu menyebabkan leher banyak orang menyusut. Mereka takut petir hitam akan turun ke kepala mereka. Bang! Kuali api besar 1000 kaki tiba-tiba bergetar sementara awan gelap bergejolak di langit. Segera, pilar cahaya meletus ke langit. Samar-samar mungkin untuk melihat sekelompok cahaya seperti telur di dalam pilar cahaya, pilar. Cahaya yang sangat besar itu dimasukkan ke dalam awan petir di depan banyak pasang mata. Segera, awan petir bergejolak hebat. Banyak kilat hitam berlama-lama di sekitar pilar cahaya dengan cara yang padat seperti beberapa ular piton hitam yang melolong. Akhirnya, mereka dengan kejam menabrak kelompok telur cahaya di dalam pilar cahaya. Bang bang bang. Serangan seperti gempa bumi ini bahkan menyebabkan seluruh gunung kedokteran bergetar. Suara memekakkan telinga terus muncul tanpa henti. Ekspresi Xiao Yan cemas saat dia melihat gugusan telur cahaya di bawah kilat yang menutupi langit. Di dalamnya ada pil misterius tingkat 9. Setelah mengalami kesusahan kilat ini, itu akan bisa keluar dan muncul. Tidak ada yang bisa membantunya dalam masalah seperti itu. Bahkan Xiao Yan hanya bisa memilih untuk mengamati dari samping. Pil misterius tingkat 9 berbeda dari pil obat lainnya, yang memungkinkan orang lain untuk memblokir pil lightning. Pil misterius semacam ini, membutuhkan energi di dalam petir untuk memungkinkan mereka menjadi benar-benar sempurna. Di bawah mata cemas Xiao Yan, gugusan telur cahaya di dalam pilar cahaya tidak hanya tidak pecah tetapi malah menjadi lebih terang. Jejak busur petir hitam terus melintas di atas telur. Retak. Ledakan liar dan ganas itu berlanjut selama lebih dari 10 menit sebelum secara bertahap menunjukkan tanda-tanda melemah. Petir baru saja melemah ketika suara retakan kecil dipancarkan dari telur. Semua orang segera merasakan hati mereka bergetar. Mata mereka menatap telur dengan saksama. Itu mungkin untuk melihat garis retakan kecil tiba-tiba menyebar di permukaannya. Retak-retak-retak. Setelah munculnya garis retakan pertama, efek domino sepertinya telah tercipta. Semakin banyak garis retak muncul pada telur. Jejak cahaya merembes keluar dari dalam, menyebabkan telur dipenuhi dengan cahaya yang menyilaukan. Ledakan. Petir hitam tiba-tiba turun dari langit tepat saat garis retakan perlahan menutupi telur.
Itu dengan kejam menabrak telur itu sendiri. Segera, banyak garis retakan tiba-tiba menyebar. Akhirnya, itu mengeluarkan ledakan, dan akhirnya meledak terpisah. Aroma obat yang mengejutkan menyebar di langit saat telur itu meledak. Aroma obat bertahan dan diaglomerasi menjadi bentuk banyak tanaman obat, yang menutupi langit. Ini tampak sangat misterius. Swoosh! Sesosok cahaya tiba-tiba melintas dan muncul di langit sementara semua orang linglung karena pemandangan yang tidak biasa di langit ini. Segera, itu dengan cepat bergegas keluar dari gunung kedokteran dengan kecepatan seperti kilat. Aroma obat yang kaya di belakangnya begitu padat sehingga juga tampak memiliki bentuk. Itu adalah pil misterius tingkat 9. Ini sebenarnya berniat untuk melarikan diri. Seluruh gunung berubah menjadi gempar setelah sosok cahaya ini muncul. Tak terhitung orang tiba-tiba berdiri. Mata mereka memanas saat mereka melihat sosok cahaya di langit. Keserakahan melonjak dari dalam mata mereka. Hampir tidak ada orang yang bisa tetap tenang dalam menghadapi godaan dari pil misterius tingkat 9. Namun, dengusan sedingin es bergema di langit sementara keserakahan meningkat di hati beberapa orang. Ini segera menyebabkan hati mereka menjadi dingin. Mereka bangun dan buru-buru dan cepat menarik kaki mereka, yang hendak melangkah maju. Sepertinya mencoba merebut pil misterius tingkat 9 dari tangan seseorang yang telah mengalahkan kepala Hall of Soul bukanlah tugas yang mudah. Sepasang sayap tulang merah hijau muncul di belakang Xiao Yan setelah menghalangi orang-orang ini yang siap menimbulkan masalah. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan sosok cahaya. Tangannya terbanting ke depan dalam prosesnya. Palem musim semi kuning. Jejak tangan energi yang sangat besar tiba-tiba turun dari langit sambil disertai dengan tekanan angin yang kuat. Itu dengan kejam menabrak sosok cahaya. Sidik jari itu menyebarkan cahaya di permukaan sosok itu. Sosok telanjang gemetar muncul di depan mata semua orang. Sosok itu memiliki rambut hitam panjang dengan tubuh indah yang halus dan lembut. Mata yang cukup besar itu mengandung beberapa kengerian saat mereka melihat Xiao Yan. Penampilan menyedihkan itu membangkitkan keinginan melindungi banyak orang. Itu sudah tahu bagaimana menggunakan metode ini untuk membingungkan orang lain setelah baru saja dilahirkan. Pil misterius tingkat 9 benar-benar sesuai dengan reputasinya. Mata Xiao Yan terkejut saat dia melihat wanita cantik telanjang itu. Namun, dia hanya tertawa pelan dan berkata, pil obat tidak memiliki jenis kelamin. Kamu telah berubah menjadi penampilanmu ini beberapa saat yang lalu, kan? Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, kecantikan yang awalnya tampak menyedihkan itu langsung terkejut. Tubuhnya ditarik ke belakang dengan tergesa-gesa. Xiao Yan mengambil langkah maju dan langsung muncul di depan wanita itu. Dia menunjuk dengan jarinya dan mendarat di dahinya dengan kecepatan seperti kilat. Jejak spiritual muncul. Setelah itu, sosok wanita cantik itu gemetar dan perlahan-lahan menjadi ilusi. Akhirnya, itu berubah menjadi pil obat bulat seukuran mata naga dengan berbagai aroma luar biasa yang melekat di atasnya. Xiao Yan mengeluarkan botol giok dari dalam cincin penyimpanannya. Setelah menempatkan beberapa lapis segel spiritual di atasnya, dia akhirnya dengan hati-hati menempatkan pil misterius tingkat 9 ini di dalamnya. Pil ini memiliki energi yang sangat besar dan kuat. Sayangnya, itu tidak tahu bagaimana menggunakannya. Kalau tidak, bahkan Xiao Yan tidak akan semudah itu menaklukkannya. Melihat ini, Xiao Yan menempatkan pil obat ke dalam cincin penyimpanannya. Banyak orang di bawah mengungkapkan ekspresi kekecewaan. Namun, mantan mengabaikan mereka. Dia berbalik dan menatap Hun Huzi, yang masih terlibat dalam pertempuran sengit dengan Raja Utara. Dia tanpa sadar tertawa dan melambaikan tangannya. Raja Utara mundur dan melayang di sampingnya dengan mata acuh tak acuh. Haha. Terima kasih atas hadiahnya. Xiao Yan tertawa dan menangkupkan kedua tangannya ke arah Hun Huzi, Pak Tua Sen Nong dan Penatua Wan Huo setelah menahan Raja Utara. Pak Tua Sen Nong dan Penatua Wan Huo tersenyum tipis setelah mendengar ini. Namun, ekspresi Hun Huzi terdistorsi. Dia tidak menyangka bahwa pil embrionik, yang telah dia sempurnakan dengan pahit selama beberapa hari akhirnya membantu Xiao Yan. Ada bakat di setiap generasi. Prestasi teman muda Xiao Yan dalam hal keterampilan alkemis benar-benar menakjubkan. Kemungkinan tidak ada seorang pun di dunia alkemis ini yang dapat membandingkan dengan Anda. Anda memang layak menjadi alkemis top. Pak Tua Sen Nong memberi isyarat dengan tangannya. Lautan api hijau di langit berubah menjadi tongkat obat herbal dan muncul di tangannya. Dia melirik Xiao Yan dan tertawa.
Yao Chen ini memang diajari murid yang luar biasa. Jika saya tahu ini, saya tidak akan membiarkan Yao Wangui melakukan apa yang dia inginkan secara acak saat itu. Petik 2. Banyak sesepuh dari klan Yao memiliki ekspresi rumit setelah mendengar kata-kata ini. Mereka saling berpandangan dan hanya bisa menghela nafas pelan. Terlepas dari betapa bangganya mereka tidak punya pilihan selain mengakui ini pada saat ini. Kepala klan Yao dan Xiao Yan masih memiliki permintaan lain untuk dibuat hari ini. Xiao Yan melirik Yao Lao. Setelah itu, dia melihat Yao Dan di kursi pemimpin, menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Aku tahu apa yang ingin kau katakan." Ekspresi Yao Dan sedikit rumit. Dia menghela nafas pelan, melirik ke arah Yao Lao dan berkata, "Yao Chen, mulai hari ini dan seterusnya, kamu mungkin adalah talenta paling luar biasa di dalam klan Yao. Anda dapat meninggalkan apapun yang Anda suka di tablet klan." Petik 2. Terima kasih kepala klan Yao Dan. Tangan Yao Lao bergetar lembut. Keinginannya yang telah lama disayangi akhirnya terwujud pada saat ini. Bahkan dengan ketenangannya, hatinya masih sangat bersemangat. "Haha, kepala klan Yao Dan, aku juga punya permintaan untuk dibuat hari ini." Hun Huzi di langit tiba-tiba membuka mulutnya dan tertawa dengan ekspresi aneh saat Xiao Yan menghela nafas lega. "Oh." Yao Dan sedikit mengernyit. Dia melihat ekspresi Hun Huzi. Sebuah hati-hati melonjak ke dalam hatinya. "Tolong bicara." Senyum di wajah Hun Huzi menjadi lebih aneh saat melihat ini. Dia menjilat mulutnya. Namun, kata-kata berikutnya, menyebabkan ekspresi semua orang berubah secara drastis. "Aku ingin meminjam giok Dewa Kuno Tusi dari tangan klan Yao." Bab 1572, Perubahan. Mengejutkan. Sebuah batu mengaduk gelombang raksasa. Setelah Hun Huzi mengucapkan kata-kata ini, stadion, yang berubah menjadi gempar karena kelahiran pil misterius tingkat 9, menjadi benar-benar sunyi. Ekspresi semua tetua dari klan Yao berubah suram pada saat itu. Cahaya dingin melintas di mata mereka. Masing-masing dari 8 klan kuno memiliki satu bagian dari giok Dewa Kuno Tusi masing-masing. Semua klan memperlakukannya sebagai harta karun besar dan menyimpannya dengan aman. Bahkan penatua biasa tidak akan bisa melihatnya. Hal ini mungkin tidak tampak biasa di mata orang-orang yang tidak menyadarinya, tetapi mereka yang memandang Hun Huzi seolah-olah mereka sedang menonton orang gila. Bagaimana mungkin klan Yao meminjamkan harta seperti itu kepadanya? Mungkinkah orang ini sudah gila? Orang ini. Xiao Yan merajut alisnya erat-erat saat dia menatap Hun Huzi. Senyum aneh di wajah yang terakhir menyebabkan dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mengucapkan kata-kata seperti itu kepada klan Yao tidak diragukan lagi menantang prestise klan Yao. Mengingat kekuatan kelas Doseng tingkat 6 orang ini, tidak mungkin baginya untuk melarikan diri dari tangan Yao Dan. Ada yang tidak beres. Pengalaman bertahun-tahun Xiao Yan juga membuatnya menjadi sangat sensitif. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Hun Huzi ini tidak bodoh. Dia harus mengerti perlakuan seperti apa yang akan dia terima dari klan Yao dengan mengucapkan kata-kata seperti itu. Namun, dia tidak takut. Hati Xiao Yan tanpa sadar sedikit tenggelam setelah memikirkan hal ini. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di samping Yao Lao. Ekspresinya serius saat dia dengan lembut berkata, "Hati-hati." Yao Lao juga mengangguk dengan serius. Dia bisa merasakan bahwa Hun Huzi ini agak aneh. Ekspresi penatua Wan Huo gelap dan serius saat dia berdiri di langit. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melihat Hun Huzi. Begitu Yao Dan memberi perintah, dia akan segera menyerang dengan sekuat tenaga dan membunuh orang ini, yang berani menantang pamor klan Yao di depan begitu banyak orang. "Hun Huzi, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan?" Yao Dan memandang Hun Huzi di langit dari kursi pemimpinnya tanpa ekspresi. Namun, ada rasa dingin yang tajam melintas di matanya. Suaranya tidak mengandung emosi apapun karena perlahan dipancarkan dari dalam mulutnya. "Haha, kepala klan Yao Dan, Dewa Kuno Tusi Jade adalah sesuatu yang membawa bencana. Itu hanya akan membawa malapetaka bagi Anda jika tetap berada di klan Yao. Menyerahkannya padaku sebagai ganti keselamatanmu mungkin sedikit lebih baik, kan?" Hun Huzi tertawa, seolah-olah dia tidak merasakan niat membunuh yang muncul di mata Yao Dan. "Hun Huzi, kamu bertindak terlalu tanpa rasa takut. Hari ini, saya pertama-tama akan menangkap Anda dan meminta kepala klan-klan Hun Anda untuk datang dan membawa Anda kembali." Ekspresi penatua Wan Huo berubah menjadi sangat suram saat kata-kata Hun Huzi terdengar.
Sebuah teriakan marah terdengar. Douki yang luas dan perkasa tiba-tiba menyapu ke segala arah. Tubuhnya berkelebat dan dia muncul di atas kepala Hun Huzi. Angin api besar berkumpul menjadi telapak tangan besar saat itu dengan kejam menabrak yang terakhir. Sudah hampir waktunya. Hun Huzi hanya tersenyum tipis menghadapi serangan ganas dari Elder Wan Huo. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang jauh sebelum bergumam pada dirinya sendiri. Segera, seringai aneh muncul di sudut mulutnya. Api hitam jauh di dalam matanya melonjak liar seperti naga yang marah, yang telah lama ditekan. Setelah nyala api hitam melonjak, aura Hun Huzi juga melonjak tiba-tiba. Bang! Hun Huzi melambaikan lengan bajunya saat dia berdiri di langit. Telapak tangan biasa itu bertabrakan dengan telapak api angin besar. Setelah itu, semua orang terkejut menemukan bahwa pohon palem api angin benar-benar dimakan oleh Hun Huzi saat bersentuhan. Di sisi lain, penatua Wan Huo itu, yang memiliki aura mengejutkan, tampaknya menderita pukulan serius. Seteguk darah segar dimuntahkan dan tubuhnya terbang mundur. Akhirnya, itu mendarat dengan menyedihkan ke stadion di bawah, menghancurkan dan membentuk lubang besar yang dalam prosesnya. Haha, aku sudah menemani kalian semua bermain untuk waktu yang lama. Anggap saja ini sebagai bunga. Udara panjang Hun Huzi berkibar tanpa adanya angin saat dia berdiri di langit. Kedua matanya telah sepenuhnya tertutup oleh api hitam, memberinya penampilan yang sangat aneh. Suaranya yang samar bergema di seluruh stadion saat ini terjadi. Bintang 7 Doseng. Ekspresi semua orang telah berubah drastis pada saat ini. Mereka memandang Hun Huzi di langit dengan tidak percaya. Aura yang terakhir dipancarkan sebelumnya telah jauh melampaui Elder Wan Huo. Orang ini sebenarnya menyembunyikan kekuatannya. Jangan bilang bahwa dia benar-benar berniat untuk merebut batu giok kuno dari klan Yao. Yao Lao berkata dengan lembut. Ekspresinya berubah saat dia melihat adegan ini. Ekspresi Xiao Yan menjadi sangat serius saat ini. Kedua matanya menatap tajam ke arah Hun Huzi. Sejak awal, dia sebenarnya gagal menemukan bahwa orang ini menyembunyikan kekuatannya. Bahkan dalam kemarahannya karena pil embrionik direnggut, dia sebenarnya mampu menekan kekuatannya. Orang ini benar-benar licik, namun, mungkinkah dia benar-benar ingin merebut batu giok kuno dari klan Yao hanya dengan kekuatannya? Ekspresi Yao dan akhirnya berubah menjadi sangat gelap dan dingin saat dia berdiri di kursi pemimpin. Dia perlahan berdiri dan menatap tajam ke arah Hun Huzi. Dia berbicara dengan suara padat, kirim sinyal. Beritahu klan Yan dan klan Lei. Beritahu mereka, kami telah menemukan pelaku yang bertanggung jawab atas hilangnya klan Ling dan Si. Semua orang memiliki perubahan ekspresi setelah kata-kata Yao dan terdengar. Bahkan tubuh Xiao Yan bergetar tiba-tiba. Mereka mengangkat kepala dan menatap Hun Huzi dengan terkejut. Itu benar-benar dilakukan oleh klan Hun. Dipahami. Meskipun tetua klan Yao itu gemetar setelah ketakutan oleh kata-kata Yao dan, mereka masih dengan cepat mengeluarkan sebuah gulungan dan dengan cepat membukanya. Fluktuasi spasial dengan cepat menyebar. Namun, fluktuasi spasial ini akan menggumpal menjadi terowongan spasial ketika tampaknya harus terganggu oleh sesuatu. Segera, itu bergetar hebat. Terowongan yang baru saja terbentuk, menghilang dalam sekejap. Banyak orang di klan Yao merasa hati mereka menjadi dingin saat melihat pemandangan ini. Beberapa sesepuh cepat bereaksi dan buru-buru mengeluarkan sirene darurat di dalam klan. Segera, keributan pecah di pegunungan tetangga. Prajurit klan Yao yang padat buru-buru menerobos udara dan tiba seperti segerombolan belalang. Hun Huzi, apa yang telah kamu lakukan? Seorang tetua dari klan Yao berteriak dengan suara keras. Sepertinya sudah selesai. Hun Huzi tersenyum kecil sambil berdiri di langit. Dia bahkan tidak memberikan pandangan kepada para prajurit klan Yao itu, yang bergegas mendekat, saat dia berbicara dengan santai, tidak ada. Aku baru saja mengunci wilayah klan Yao. Sebuah keributan terjadi di bawah setelah kata-kata ini terdengar. Berbagai ahli itu, yang datang untuk mengamati upacara pengobatan, memiliki perubahan ekspresi yang drastis. Mereka mengeluarkan gulungan spasial mereka dan dengan cepat merobeknya. Namun, hasilnya persis sama dengan apa yang terjadi sebelumnya. Sesuatu yang besar akan terjadi. Xiao Yan menghirup udara sejuk dalam-dalam. Ekspresinya menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka bahwa target klan Hun sebenarnya adalah klan Yao. Selain itu, tidak ada yang menyangka bahwa mereka akan datang ketika klan Yao mengadakan upacara pengobatan.
Ekspresi Yao Dan suram. Jarinya menekan cincin penyimpanan dan langsung menghancurkannya menjadi debu. Cincin itu secara khusus dapat mentransfer fluktuasi ke kepala klan Yan dan klan Lei. Hanya 3 kepala klan yang bisa memilikinya. Haha, kepala klan Yao Dan, tidak perlu menyia-nyiakan usahamu. Hun Huzi tertawa. Yao Dan mengabaikan kata-katanya. Matanya menatap jarinya dan memang melihat bahwa fluktuasi yang muncul di tempat itu mulai berkeliaran secara acak seperti lalat rumah tanpa kepala. Jelas, itu tidak bisa ditransmisikan keluar dari tempat ini. Hati Yao Dan benar-benar tenggelam setelah melihat ini. Hun Huzi, klan Yao saya dan klan Yan telah membangun terowongan spasial. Jika mereka menemukan bahwa terowongan itu telah menghilang, mereka pasti akan tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada klan Yaoku. Klan Gu pasti tidak akan duduk diam dan menonton ketika berita menyebar. Jika 4 klan kami bergandengan tangan, klan Hun Anda pasti akan dihancurkan. Hati Yao Dan mungkin telah tenggelam tetapi bagaimanapun juga dia adalah kepala klan. Dia segera memulihkan ketenangannya dan berbicara dengan suara yang dalam. Klan Hunku mampu melenyapkan klan Ling dan Si tanpa klan Gu mendeteksi apapun. Secara alami, kami juga dapat membiarkan klan Yaomu secara diam-diam menguap dari dunia ini, Hun Huzi berbicara dengan suara samar. Hanya denganmu, tubuh Yao Dan perlahan naik ke langit. Aura menakutkan dari bintang 7 Douseng meletus tanpa ditahan. Tekanan kuat itu sebenarnya bahkan lebih kuat dari Hun Huzi itu. Kekuatan ini memang layak untuk kepala klan. Penatua Hun Huzi, ini adalah masalah antara klan Hun dan klan Yao. Ini tidak ada hubungannya dengan kita. Saya harap Anda akan menunjukkan belas kasihan dan mengizinkan kami pergi. Kami pasti akan membalas Anda di masa depan. Petik 2. Banyak kepala dan sesepuh dari berbagai sekte, yang datang untuk mengamati upacara pengobatan, buru-buru berteriak dengan hormat ketika Yao Dan naik ke langit. Pada saat ini, mereka juga merasakan kepanikan. Contoh sebelumnya tentang bagaimana klan Si dan Ling benar-benar dimusnahkan memungkinkan mereka untuk memahami bahwa mereka pasti akan mati jika mereka diseret ke dalam masalah ini. Haha, itu wajar saja. Mereka yang bukan dari klan Yao bisa pergi, aku tidak akan menghentikanmu. Hun Huzi tersenyum hangat dan berkata setelah mendengar ini. Terima kasih Penatua. Banyak orang dari berbagai sekte bersukacita melihat ini. Mereka tidak berani mengucapkan kata-kata yang tidak perlu saat mereka berbalik dan bergegas menuju pintu masuk ke alam Yao dengan seluruh kekuatan mereka. Xiao Yan melihat ke belakang orang-orang ini dan sedikit mengernyit. Setelah berurusan dengan klan Hun berkali-kali sebelumnya, Xiao Yan secara alami mengerti betapa kejamnya orang-orang ini. Jelas tidak mungkin bagi mereka untuk mengizinkan siapapun pergi. Haha, pikiran ini baru saja melintas di hati Xiao Yan ketika cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya melintas di cakrawala yang jauh. Tangisan yang menyedihkan segera terdengar. Melolong-melolong. Semua orang terkejut melihat api hitam tak berujung merembes keluar dari kekosongan sementara cahaya hitam melintas di kejauhan. Akhirnya, itu menyebar ke segala arah dan menutupi seluruh tempat ini. Semuanya menjadi gelap hampir seketika. Ini, Nihility Devouring Flame yang asli. Xiao Yan melihat api hitam yang merembes keluar dari dalam kekosongan. Matanya tiba-tiba mengecil. Little Yi juga telah membuka matanya di dalam tubuhnya. Wajah kecil yang lembut itu luar biasa muram. Jelas, bahkan ia merasakan bahaya yang hebat. Hun Huzi ditangguhkan di langit. Ada api hitam mengerikan di belakangnya. Dia tersenyum menunduk dan menatap Yao Dan. Kedua lengannya perlahan melebar. Senyum di wajahnya menjadi semakin aneh. Yao Dan, saya merasa terhormat untuk mengumumkan kepada Anda bahwa klan Yao sudah selesai. Bab 1573, bentuk sebenarnya. Api hitam menghapus matahari. Seluruh tempat ini diselimuti olehnya. Di bawah penutup api hitam ini, semua orang di bawah tiba-tiba merasakan doki di dalam tubuh mereka mulai berangsur-angsur menghilang. Seolah-olah ada sesuatu yang tak terlihat yang terus-menerus melahap doki di dalam tubuh mereka. Penemuan ini segera menyebabkan banyak orang menjadi ketakutan. Dari nasib mereka yang mencoba melarikan diri sebelumnya, jelas bahwa klan Hun tidak berniat untuk meninggalkan yang selamat. Oleh karena itu, seluruh pegunungan ini menjadi kacau pada saat ini. Tidak ada yang menyangka bahwa upacara pengobatan biasa akan berakhir menjadi seperti ini. Hati-hati, seluruh tempat dipenuhi dengan Nihility Devouring Flame yang sangat kecil. Bahkan Douki tidak bisa memblokir benda ini. Tangan Xiao Yan mendarat di bahu Yao Lao.
Api merah muda menutupi keduanya. Teratai api jauh di dalam matanya berputar. Berdasarkan penglihatannya, tempat ini dipenuhi dengan bintik-bintik cahaya hitam kecil yang tidak dapat dideteksi dengan mata telanjang. Bintik-bintik cahaya ini akan mendarat di tubuh seseorang seperti belatung di tulang seseorang. Setelah itu, mereka akan terus melahap doki di dalam tubuh seseorang. Menghadapi pemborosan semacam ini, sama sekali tidak berguna bagi orang-orang ini untuk menggunakan doki untuk menutupi tubuh mereka. Bintik-bintik cahaya hitam itu diam-diam akan bergabung ke dalam pertahanan doki saat mereka melakukan kontak dengannya. Ranah telah disegel. Sepertinya klan Hun tidak berniat membiarkan siapapun tetap hidup, Yao Lao berbicara dengan wajah muram. Apakah orang-orang ini akhirnya berencana untuk berakting setelah diam begitu lama? Xiao Yan mengerutkan kening dengan erat. Tampaknya mereka memiliki nasib buruk. Mereka benar-benar berjalan langsung ke tangan klan Hun. Namun, mereka tidak punya pilihan. Bahkan jika mereka bisa menebak bahwa klan Hun akan menyerang klan Yao, mereka tidak akan bisa menebak bahwa klan Hun akan menyerang pada saat ini, ketika paling tidak mungkin bagi mereka untuk bertindak. Sepertinya profil rendah yang disimpan klan Hun selama periode waktu ini terkait dengan masalah ini. Mereka juga sangat pendiam ketika klan Si menghilang terakhir kali. Yao Lao sedikit kesal saat dia berkata. Dia sebenarnya gagal mempertimbangkan ini. Awalnya, dia berpikir bahwa setelah klan Yao, klan Yan dan klan Lei membentuk aliansi, barisan mereka akan menyebabkan klan Hun mempertimbangkan tindakan mereka dengan hati-hati sebelum bertindak. Tanpa diduga, mereka masih gagal memblokir skema klan Hun meskipun ini. Tidak heran klan Hun tidak mengirim ahli apapun meskipun melihat aliansi Istana Langit menghancurkan klan Hun. Kemungkinan meskipun berhati-hati terhadap klan Gu, mereka juga bersiap untuk menyerang klan Yao. Xiao Yan juga mengangguk. Sekarang setelah ini terjadi, dia juga mendapatkan jawaban atas beberapa keraguan yang dia miliki sebelumnya. Bukan karena klan Hun tidak ingin membunuhnya. Sebaliknya, itu karena yang terakhir memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Antara masalah membunuh Xiao Yan dan berurusan dengan klan Yao, klan Hun secara alami akan memilih yang terakhir. Di mata mereka, Xiao Yan mungkin kuat tapi dia masih jauh dari bisa mencapai level klan Yao. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Yao Lao bertanya dengan suara yang dalam. Jika situasi hari ini tidak ditangani dengan benar, keduanya akan berakhir dengan kecelakaan. Dari cara klan Hun mampu secara diam-diam melenyapkan klan Ling dan Si, kekuatan yang pertama seharusnya jauh melebihi harapan mereka. Yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu dengan tenang dan mengamati situasinya. Jika klan Hun benar-benar berniat menyerang, klan Yao pasti akan membalas. Pada saat itu, kami akan mengambil kesempatan untuk menemukan cara untuk melarikan diri. Xiao Yan menjawab dengan suara yang dalam. Dia tidak memiliki pemikiran besar untuk menyelamatkan klan Yao. Ini karena mereka saat ini bahkan tidak dapat mengurus diri mereka sendiri. Di mana mereka akan mendapatkan mood untuk peduli tentang klan Yao. Apakah klan Yao bisa mengatasi bencana besar ini akan tergantung pada nasib mereka. Yao Lao juga mengangguk pelan. Meskipun dia juga anggota klan Yao, perasaannya terhadap mereka terlalu tipis. Dia mungkin merasa sedikit tidak enak karena klan Yao telah mengalami bencana seperti itu, tetapi dia tidak akan menuntut agar Xiao Yan menyelamatkan mereka karena itu. Dalam hatinya, posisi Xiao Yan jauh lebih penting dari klan asing dan dingin ini. Yao Lao melayang di langit. Dia melihat api hitam mengerikan di langit yang menyebar ke cakrawala. Ekspresinya juga sangat suram. Dia bisa merasakan aura yang sangat menakutkan dari dalam. Semua anggota klan Yao, dengarkan. Aktifkan formasi Yao transformasi surga. Yao dan menghirup udara dalam-dalam. Teriakan tegas yang tegas bergema. Kali ini, dia bisa merasakan bahaya yang belum pernah dia deteksi sebelumnya. Bahaya seperti itu membuatnya mengerti bahwa kelangsungan hidup klan Yao akan ditentukan hari ini. Hati semua anggota klan Yao bergetar setelah teriakan keras Yao dan terdengar. Formasi Heaven Transforming Yao adalah formasi penjaga klan Yao. Ini adalah pertama kalinya diaktifkan sejak zaman kuno. Dari sini, orang bisa tahu bahaya besar macam apa yang menimpa klan Yao. Bas-bas. Mereka semua sesepuh dari klan Yao dengan cepat menembakkan banyak pilar cahaya yang melesat ke pegunungan ini pada saat ini. Segera, gunung itu bergetar. Banyak pilar cahaya besar pecah dari gunung. Akhirnya mereka terjalin satu sama lain dan membentuk formasi aneh yang sangat besar.
Semua bahan obat yang berharga pada saat ini layu saat formasi ini terbentuk. Energi tak berujung meletus dan mengalir ke formasi besar itu. Desir-desir-desir. Pada saat ini, hampir semua orang dari klan Yao dan mengumpulkan Douqi di dalam tubuh mereka menjadi pilar cahaya, yang melesat ke formasi besar dari segala arah. Formasi cahaya menjadi cerah dan tekanan mengerikan yang mirip dengan naga besar berjalan yang tertidur selama ribuan tahun, dipancarkan. Seluruh wilayah Yao bergetar hebat saat tekanan ini dilepaskan. Energi besar dan perkasa terus berkumpul ke arah formasi. Tekanan yang mengerikan. Dengan berada dalam formasi besar, bahkan ekspresi Xiaoyan menjadi serius saat dia melihat formasi cahaya besar yang menyilaukan. Tekanan semacam ini kemungkinan bisa dibandingkan dengan elit bintang 8 Douseng. Dasar dari klan Yao ini memang luar biasa. Ini adalah formasi penjaga klan Yao. Itu tidak pernah diaktifkan. Tanpa diduga, kali ini, ekspresi Yao Lao menjadi rumit saat dia melihat formasi cahaya dan berkata, ada desas-desus bahwa formasi ini diciptakan oleh leluhur pendiri klan Yao. Jejak fragmen jiwanya telah tertinggal. Jika diaktifkan, mungkin bisa memblokir klan Hun. Pendiri leluhur. Sudut mata Xiao Yan berkedut. Satu-satunya yang bisa disebut nenek moyang pendiri klan Yao kemungkinan adalah elit Doudi, yang telah mendirikan klan Yao. Haha, apakah ini formasi penjaga klan Yao? Kekuatannya memang jauh lebih kuat daripada klan Ling dan Xi. Hun Huzi melihat energi yang agak menakutkan melonjak dalam formasi besar di bawah. Dia berbalik di depan banyak pasang mata dan membungkuk ke arah api hitam yang mengerikan. Dia dengan hormat berkata, Tuan Nihility, Anda mungkin harus campur tangan untuk memecahkan formasi ini. Setelah suara hormat Hun Huzi terdengar, adalah mungkin untuk melihat bahwa api hitam di belakangnya sebenarnya mulai bergoyang perlahan. Panjat hitam itu naik dan perlahan-lahan diaglomerasi menjadi sosok manusia. Akhirnya, itu muncul di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Api hitam menutupi sosok itu sementara banyak simbol hitam aneh menutupi tubuhnya. Matanya muncul seperti lubang hitam dan dipenuhi dengan kekuatan melahap yang mengerikan. Dia menginjak api hitam dan berdiri di langit. Karena dia ditutupi oleh api hitam, penampilannya agak kabur. Namun, gelombang aura yang sangat kuno dan aneh perlahan muncul di tempat ini ketika muncul. Nihility Devouring Flame di semua tempat mengeluarkan rengekan aneh setelah orang api hitam muncul. Seolah-olah mereka dengan hormat menyambut pemiliknya. Api pemakan Nihility. Mata Xiao Yan menatap tajam pada sosok seperti iblis. Jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Mengingat pemahamannya tentang api surgawi, dia secara alami dapat segera mengidentifikasi bahwa sosok ini adalah tubuh sebenarnya dari Nihility Devouring Flame. Nihility Devouring Flame yang sebenarnya. Api pemakan Nihility ini sebenarnya juga telah membentuk roh api surgawi. Yao Lao memandang Xiao Yan. Mulutnya kering. Api pemakan Nihility ini dan api teratai iblis pemurni di alam api iblis adalah keberadaan yang serupa. Itu bahkan sedikit lebih kuat dari api teratai iblis pemurnian. Aura yang sangat menakutkan, orang ini bahkan lebih kuat dari Yao Dan. Xiao Yan menjilat mulutnya. Badai besar melonjak di dalam hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan api surgawi yang begitu kuat. Kemungkinan orang ini telah ada untuk waktu yang lebih lama daripada api teratai iblis pemurnian. Dewa iblis seperti sosok yang kuat perlahan-lahan menundukkan kepalanya di depan sepasang mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya. Dia melihat formasi besar dengan kekuatan yang luas dan perkasa di bawah ini. Api hitam yang mengerikan bergolak intens di atas kepalanya. Akhirnya, itu berubah menjadi hujan api hitam padat yang turun menuju formasi besar dari segala arah. Cici. Asap putih mulai meletus dari formasi saat hujan api hitam turun. Semua orang bisa merasakan bahwa energi di dalam formasi sedang dilahap oleh hujan api. Klan Yao, kamu masih bisa bertahan jika kamu menyerah. Kami masih memiliki beberapa kegunaan untuk klan Yao Anda. Petik 2. Hujan api hitam turun dari langit. Pegunungan hijau subur segera berubah menjadi kuning. Tampaknya seolah-olah semua kehidupan telah dilahap. Pada saat yang sama, suara serak, yang menyebabkan bahkan jiwa seseorang bergetar, perlahan-lahan dipancarkan dari sosok seperti iblis itu. Tidak akan mudah untuk menelan klan Yaoku. Wajah Yao Dan menunjukkan keganasan pada saat ini. Dia mengeluarkan teriakan keras dan pilar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari gunung kedokteran dan langsung menyerbu ke dalam formasi. Dari sudut mata Xiao Yan,
dia bisa dengan jelas melihat bahwa sebenarnya ada berbagai pil obat berbeda yang dikemas rapat di dalam pilar cahaya. Angka-angka yang menakutkan menyebabkan dia menghirup udara dingin. Tampaknya klan Yao telah sepenuhnya menggunakan semua koleksi mereka. Dengan gelombang pil obat ke dalam formasi, ekspresi tegas juga muncul di wajah Yao Dan. Puluhan ribu pil membentuk langit. Atas nama pil, leluhur pendiri kembali. Bab 1574, Fragmen Jiwa Yao Di. Bang bang bang. Pil obat yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke formasi besar dari segala arah. Mereka dengan cepat berubah menjadi energi yang kuat. Pada akhirnya, orang dapat melihat bahwa energi di dalam formasi besar itu tampaknya telah berubah menjadi lautan cair. Petir seperti suara keras dipancarkan saat mengalir. Leluhur pendiri kembali. Tangan Yao Dan membentuk banyak segel. Ekspresinya ganas saat dia tiba-tiba berteriak dengan keras. Menabrak. Setelah teriakan keras terdengar, pusaran dengan cepat muncul di tengah formasi. Jumlah energi cair yang tak ada habisnya terus melonjak ke dalamnya. Pada saat yang sama, aura yang sangat kuno juga perlahan menyebar dari dalam pusaran. Pusaran berputar dengan cepat sebelum menghilang dengan tenang. Pada saat ini, sosok tua ilusi berpakaian linen muncul. Berdengung. Semua anggota klan Yao tiba-tiba merasakan jiwa mereka bergetar hebat saat lelaki tua ilusi itu muncul. Semacam tekanan yang berasal dari garis keturunan mereka segera menyebabkan sosok yang tak terhitung jumlahnya hadir di gunung ini untuk berlutut. Pendiri leluhur. Banyak tetua klan Yao sangat terpengaruh sehingga air mata mengalir dari mata mereka. Wajah mereka tampak sedikit gila karena kegembiraan. Di bawah stimulasi garis keturunan mereka, sosok itu seperti dewa, yang tidak bisa mereka sakiti, di dalam hati mereka. Apakah ini fragmen jiwa leluhur pendiri klan Yao? Ekspresi Xiao Yan serius saat dia melihat sosok itu. Bahkan dengan jiwa negara surgawinya yang sempurna, dia merasakan kesulitan bernafas di bawah sosok itu. Ini hanyalah fragmen jiwa yang tersisa untuk waktu yang tampaknya tak ada habisnya. Sulit untuk membayangkan level seperti apa yang dimiliki oleh elit sejati Dodi. Tubuh Yao Lao sedikit gemetar saat dia berdiri di samping Xiao Yan. Dia melihat sosok ilusi di tengah formasi besar dengan mata yang dipenuhi rasa takut dan hormat. Mata Hun Huzi juga menjadi serius saat dia berdiri di langit. Tekanan yang diberikan sosok ilusi padanya sangat kuat. Klan Yao ini memang tidak semudah menangani klan Ling dan Xi. Terlepas dari bagaimana ia berjuang, bagaimanapun, itu juga akan sulit untuk melarikan diri dari nasib yang sama. Yao Di. Lubang hitam seperti mata sosok manusia api hitam di samping Hun Huzi juga menatap sosok ilusi ini. Sesaat kemudian, dia mengeluarkan desahan lembut dengan perasaan yang tidak diketahui. Sayangnya, ahli pamungkas dari saat ini hanyalah pecahan jiwa. Leluhur pendiri, tolong berkati klan Yao kami. Yao Dan berlutut di langit dan menjerit rendah penuh hormat. Klan Yao. Pria tua dengan pakaian linen kasar di dalam formasi mengeluarkan gumaman rendah. Aliran waktu yang lama telah meninggalkan sedikit ingatannya yang tersisa menjadi semakin kabur. Namun, untungnya dia masih memiliki ingatan tentang klan yang dia dirikan. Mata yang sangat kuno itu perlahan menyapu area di bawah. Akhirnya, sebuah gumaman dikeluarkan. Ini benar-benar telah menurun sampai sejauh itu. Ekspresi malu segera naik ke wajah Yao Dan setelah mendengar gumaman rendah dari orang tua ilusi. Meskipun era saat ini berbeda dari era kuno, dia tidak menyuarakan alasan apapun. Ini, Nihility Devouring Flame. Orang tua ilusi tidak berbicara dengan salah satu anggota klan Yao. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat api hitam, yang menutupi langit. Ekspresi yang hilang sekali lagi melintas di kedua matanya. Dia melambaikan lengan bajunya dan cahaya muncul di formasi. Api hitam itu, yang melekat padanya sambil melahap energi, dihamburkan dengan paksa olehnya. Tanpa ingatan yang lengkap dan tanpa jiwa yang utuh. Keadaanmu yang berlumpur seperti boneka. Yao Di sebenarnya juga telah berubah menjadi keadaan seperti itu. Ini juga, dengan menangkap jiwamu yang reman ini, setidaknya akan melampaui 1 juta jiwa yang utuh. Nihility Devouring Flame tersenyum tipis di langit. Nada suaranya tidak mengandung sedikit pun rasa takut dan hormat. Tangannya terulur dan jarinya, yang ditutupi dengan simbol hitam, menunjuk ke bawah. Bang! Seluruh tempat segera runtuh saat Nihility Devouring Flame mengarahkan jarinya ke depan. Jari api hitam besar yang tampaknya menutupi setengah dari pegunungan, turun dari api hitam, yang menyebar di langit.
Ini dengan kejam menekan ke arah formasi seluruh ruang ini tampaknya telah benar-benar retak di bawah jari. Ekspresi banyak orang menjadi pucat saat melihat kekuatan yang menakutkan ini. Jari hitam turun dari langit. Namun, itu baru saja akan mendarat di formasi besar ketika lelaki tua berpakaian linen itu akhirnya mengangkat tangannya. Kuali obat yang tidak kalah dengan ukuran jari besar muncul di atas formasi. Kuali obat ditutupi dengan berbagai garis misterius. Sepintas, itu tampak seolah-olah itu nyata. Aura kuno menyebar darinya. Bersenandung. Jari besar itu menekan keras ke kuali besar. Segera, suara dengungan bergema di langit. Guru. Beberapa individu yang lebih lemah segera memuntahkan seteguk darah segar di bawah suara dengungan yang menakutkan. Beberapa gendang telinga mereka bahkan pecah. Darah terus mengalir keluar dari telinga mereka, memberi mereka penampilan yang sangat menyedihkan. Jari besar itu berhamburan saat keduanya bertabrakan. Kuali obat itu juga menjadi lebih ilusi. Sosok lelaki tua itu juga sedikit memucat. Jelas, dia telah menghabiskan banyak energi. Berapa kali pecahan jiwa belaka yang bisa menghalangiku? Nihility Devouring Flame tertawa tipis setelah serangannya gagal. Jarinya terus menekan udara kosong. Segera, seluruh area bergetar. Beberapa jari besar turun dari langit dan terus-menerus memukul dengan keras ke kuali besar. Ham ham ham. Beberapa garis retak benar-benar terbentuk di kuali besar saat suara gemetar ini muncul. Semua orang dari klan Yao, tuangkan semua dokimu ke dalam formasi. Ekspresi Yao Dan telah berubah drastis setelah melihat bahwa Nihility Devouring Flame sebenarnya tidak takut pada fragmen jiwa leluhur pendiri. Dia mengeluarkan teriakan keras. Segera, doki di dalam tubuhnya berubah menjadi pilar cahaya terang yang melesat ke dalam formasi. Pilar cahaya yang tak terhitung jumlahnya juga meletus dari tempat lain. Segera, kuali besar sekali lagi menjadi seperti nyata. Selain itu sebenarnya langsung terbang keluar dari formasi dan bersiul ke arah Nihility Devouring Flame di langit kali ini. Ekspresi Hun Huzi berubah setelah dia melihat kuali besar mengalir deras. Tubuhnya buru-buru bersembunyi di balik Nihility Devouring Flame. Kamu memiliki kekuatan klan Yao, aku juga. Nada Nihility Devouring Flame masih tenang. Dengan lambaian lengan bajunya, seluruh alam Yao segera mulai bergetar. Semua orang terkejut melihat ada kelompok api hitam pekat yang muncul dari luar formasi ini. Akhirnya, memasuki api hitam di langit. Segera, tangisan menyedihkan yang tak terhitung jumlahnya bergema di tempat ini. Itu adalah warga keturunan klan Yao. Ekspresi Xiao Yan berubah drastis. Klaster cahaya yang padat itu mencakup tak terhitung sosok manusia yang berjuang keras. Orang-orang ini semua adalah warga keturunan klan Yao. Saat mereka tersedot ke dalam awan api hitam, Xiao Yan bisa melihat bahwa tubuh mereka berubah menjadi darah, yang benar-benar dilahap. Metode yang sangat kejam. Dia bahkan tidak membiarkan warga keturunan itu pergi. Petik 2. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dengan erat. Setidaknya ada jutaan warga keturunan di alam Yao ini. Namun, semuanya dilahap oleh Nihility Devouring Flame. Klan Hun, klan Yoruhun akan menjadi musuh yang tidak dapat didamaikan dari klan Yaoku. Perubahan mengejutkan di luar formasi juga terdeteksi oleh Yao Dan. Matanya sedikit retak saat raungannya yang ganas dan gila bergema di seluruh tempat. Nihility Devouring Flame sama sekali mengabaikan raungan Yao Dan. Dia mengepalkan tangannya dan bola darah terbentuk. Segera, itu membengkak dengan kecepatan yang menakutkan. Anggota klan Yao bisa dengan jelas merasakan aroma yang familiar dari dalam bola darah. Meledak. Nihility Devouring Flame melambaikan tangannya setelah bola darah membengkak hingga 10.000 kaki. Akhirnya, itu sangat bertabrakan dengan kuali besar yang terbang di atas. Cahaya darah menutupi seluruh langit pada saat itu. Semua orang sepertinya menjadi tuli pada saat itu. Namun, warna merah darah, yang memenuhi mata mereka, membuat mereka mengerti bahwa pemusnahan seperti bentrokan ini bukanlah ilusi. Bang! Serangan energi menakutkan yang tak terlukiskan menyapu liar dari langit. Banyak garis retak terbentuk dari ledakan saat kontak. Akhirnya, itu benar-benar menghilang di bawah melahap liar api hitam. Kekuatan pemusnahan yang tersisa menyapu dan dengan kejam menabrak formasi. Ledakan. Formasi bergetar hebat saat kekuatan ini menyapu. Cairan seperti energi mengisinya saat tersebar dengan kecepatan yang mengejutkan. Formasi akan pecah. Melihat formasi besar yang semakin pucat, hati semua orang dari klan Gu dengan cepat menjadi sedingin es.
Mereka tidak menyangka bahwa formasi yang terbentuk dari kekuatan seluruh klan mereka sebenarnya tidak dapat memblokir keberadaan yang menakutkan ini. Orang tua ilusi berpakaian linen kasar di tengah formasi juga dengan lembut menghela nafas saat dia melihat adegan ini. Gumamannya melayang ke telinga semua orang. Bencana ini tidak bisa dihindari. Sosoknya tiba-tiba bergegas keluar dari formasi setelah suaranya terdengar. Itu berubah menjadi sinar cahaya ilusi yang menembus awan api hitam dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya. Akhirnya, itu menembak ke tubuh Nihility Devouring Flame. Bang! Tabrakan antara keduanya hanya mengeluarkan suara teredam yang agak lembut. Namun, tubuh Nihility Devouring Flame bergetar hebat. Segera setelah itu, nada suaranya akhirnya mengungkapkan sedikit kemarahan untuk pertama kalinya. Kamu, hantu tua sialan, menghilang dari dunia ini. Api hitam melonjak keluar dari dalam tubuhnya ke segala arah. Segera, sedikit suara dipancarkan. Seolah-olah ada jiwa yang hancur. Suaranya lembut tetapi tubuh semua anggota klan Yao menegang saat ini. Mereka bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang diam-diam menghilang dari garis keturunan mereka. Leluhur pendiri, mata merah Yao dan menatap kosong ke langit. Seolah-olah kepercayaannya telah runtuh pada saat ini. Retakan. Formasi mulai bergetar lebih kuat di depan ekspresi tertegun semua orang dari klan Yao. Akhirnya, itu mengeluarkan suara retak dan meledak di depan banyak mata yang terkejut. Formasi telah rusak. Bab 1575, Tunling, Devouring Soul. Bahkan formasi penjaga klan Yao ini akhirnya hancur di bawah serangan energi menakutkan yang bisa menghancurkan dunia. Itu berubah menjadi bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang mengalir turun dari langit. Kilau yang dipancarkan dari mereka menyoroti banyak wajah kusam dan terpana di bawah. Meskipun telah menggunakan semua kekuatan mereka, mereka masih tidak dapat mengubah nasib mereka. Banyak orang merasa ketakutan dan putus asa di bawah Dewa Iblis itu seperti sosok di langit. Ekspresi Xiao Yan serius saat dia melihat adegan ini. Douqi di dalam tubuhnya mulai beredar dengan tenang. Sebuah cahaya hitam melintas di sampingnya dan Raja Utara sekali lagi muncul. Dia juga mundur beberapa langkah dan berdiri di samping Yao Lao. Bahaya ini mungkin yang paling kuat yang pernah dia temui. Bahkan dia tidak memiliki keyakinan mutlak untuk melarikan diri dari jaring yang ditempatkan oleh klan Hun ini. Yao Lao menarik matanya, yang melihat ke langit. Ada sedikit kelembapan di dalamnya. Meskipun dia tidak memiliki perasaan yang mendalam terhadap klan Yao, sosok ilusi dari sebelumnya adalah keberadaan seperti dewa terhadap semua anggota klan Yao. Siapapun dengan garis keturunan klan Yao akan merasakan hal yang sangat penting tiba-tiba menghilang setelah menyaksikan kehancuran totalnya. Kamu harus pergi dulu jika ada yang tidak beres. Aliansi Sky Mansion tidak dapat melakukannya tanpamu. Selain itu, kamu masih harus menyelamatkan ayahmu. Yao Lao berbicara dengan suara serak. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah tapi dia tidak berbicara. Namun, mata hitam pekatnya itu mengungkapkan ekspresi penuh tekad. Guru, yakinlah. Xiao Yan dengan lembut mengucapkan kata-kata itu setelah merenung dengan tenang. Namun, dia tidak tahu apa yang dia maksud dengan yakinlah. Yao Dan, yang berdiri di udara, perlahan berdiri di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Hilangnya fragmen jiwa itu telah menyebabkan lubang besar muncul di hatinya. Bagaimanapun, dia adalah kepala klan. Oleh karena itu, dia dengan cepat menekan perasaannya yang hilang. Sebuah suara rendah bergema di samping telinga semua anggota klan Yao. Semua anggota klan, sekaranglah saatnya nasib klan Yao kita akan ditentukan. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah mempertaruhkan segalanya untuk mempertahankan garis keturunan kita. Petik 2. Semua sesepuh, bertarung bersamaku. Sosok manusia bergegas keluar dari pegunungan ke segala arah setelah teriakan terakhir Yao dan terdengar. Tidak hanya sesepuh dari klan Yao yang hadir. Bahkan beberapa generasi muda dari klan Yao telah maju ke depan dengan mata memerah. Mereka mengerti bahwa jika mereka tidak dapat bertahan melalui bencana ini, klan Yao akan benar-benar hilang dalam sejarah. Klan Yao adalah akar mereka. Begitu mereka kehilangan akar ini, mereka akhirnya akan berkeliaran tanpa rumah. Semua kemuliaan dan kebanggaan yang pernah mereka miliki akan dimusnahkan. Mengenakan biaya, tubuh Yao dan gemetar saat dia melihat sosok manusia yang padat memenuhi langit. Douqi yang mengerikan meletus dari dalam tubuh mereka tanpa menahan diri. Akhirnya, itu berubah menjadi pilar Douqi setinggi 10.000 kaki yang bersiul.
Momentumnya mengejutkan saat ia bergegas menuju Nihility Devouring Flame di langit. Swosh swosh. Pilar Douki yang tak terhitung jumlahnya dengan kekuatan berbeda bergegas maju bersama di belakang pilar Douki setinggi 10.000 kaki. Mereka disertai dengan tekad saat mereka menembak ke arah Nihility Devouring Flame dari segala arah. Mata Xiao Yan menjadi serius saat dia melihat Douki, yang menutupi langit. Pembalasan hebat semacam ini memang layak dilakukan oleh klan Yao. Namun, orang itu terlalu menakutkan. Dari tebakannya, tubuh sebenarnya dari Nihility Devouring Flame kemungkinan telah mencapai kelas Doseng bintang 8 atau bahkan 9 yang sangat menakutkan. Jika tidak mungkin baginya untuk menghancurkan formasi penjaga klan Yao. Selain itu, bahkan fragmen jiwa Yao telah tersebar. Kekuatan klan Hun sebenarnya menakutkan ini. Tidak heran dia bisa dengan tenang melenyapkan klan Ling dan Xiao Yan mengepalkan tinjunya erat-erat. Selain itu, Nihility Devouring Flame adalah satu-satunya yang muncul kali ini. Kepala klan misterius itu belum muncul. Mungkin dia mencegah klan Gu mendeteksi apapun. Meskipun ini masalahnya, hanya ini saja yang telah memaksa klan Yao menjadi seperti itu. Kekuatan yang disembunyikan klan Hun benar-benar mengejutkan. Hun Huzi memandangi pilar Douki yang cerah yang memenuhi matanya dari langit. Ekspresinya sedikit berubah. Jika dia bahkan menyentuh serangan seperti itu, kemungkinan dia akan segera terluka parah. Bagaimanapun, serangan ini pada dasarnya mengumpulkan kekuatan penuh dari seluruh klan Yao. Mata Nihility Devouring Flame di samping Hun Huzi, yang terbungkus dalam api hitam, juga sedikit berfluktuasi karena mata seperti lubang hitam itu. Jelas, bahkan dia tidak berani dengan mudah meremehkan pembalasan ini dari klan Yao. Telapak tangannya, yang ditutupi dengan simbol aneh, sekali lagi diperpanjang dari dalam api hitam. Setelah itu, mereka membentuk banyak segel dengan kecepatan seperti kilat. Api hitam yang menutupi langit bergolak intens. Akhirnya, itu membentuk pusaran lubang hitam besar setinggi 100.000 kaki. Kekuatan melahap menakutkan yang tak terlukiskan muncul saat pusaran terbentuk. Itu meletus ke segala arah saat itu terjadi. Bang bang. Di hadapan kekuatan melahap yang begitu menakutkan, tanah dalam jarak 100.000 kaki segera runtuh. Banyak garis retakan 10.000 kaki menyebar dari tanah. Mereka seperti luka ganas, yang menutupi area yang luas ini. Swosh swosh swosh. Banyak pilar besar Douki terus-menerus masuk ke dalam lubang hitam seperti pusaran. Ledakan rendah dan dalam bergema di dalam lubang belakang. Serangan energi yang menakutkan seperti itu bahkan menyebabkan pusaran yang sangat besar untuk membentuk beberapa fluktuasi yang intens. Api hitam di atas tubuh Nihility Devouring Flame terus meledak dan membentuk kelompok api saat lubang hitam berfluktuasi. Tubuhnya terhuyung-huyung puluhan langkah ke belakang. Ekspresi Hun Huzi berubah setelah melihat ini. Memang tidak mudah berurusan dengan klan Yao ini. Fragmen jiwa Yao itu mungkin telah tersebar tetapi akhirnya menyebabkan Tuan Nihility terluka. Sekarang, klan telah mengumpulkan semua kekuatannya dan menyerang. Bahkan seseorang sekuat dia telah didorong mundur. Mata Hun Huzi berkedip cepat. Tubuh Nihility Devouring Flame juga stabil. Api hitam yang menempel di tubuhnya telah berkurang secara signifikan dibandingkan dengan sebelumnya. Tampaknya dia tidak merasa baik tentang pembalasan habis-habisan dari klan Yao. Klan Yao tidak buruk. Anda memang jauh lebih kuat dibandingkan dengan klan Ling dan Xi. Namun, ini tidak akan mengubah nasib akhirmu. The Nihility Devouring Flame memantapkan dirinya dan melihat ke bawah. Suara serak kunonya perlahan dipancarkan pada saat yang bersamaan. Setelah suara serak dari Nihility Devouring Flame perlahan terdengar, api hitam, yang menyebar di langit, perlahan mengungkapkan banyak telur seperti bola. Api hitam mengelilingi bola. Banyak cahaya hitam samar tiba-tiba merembes keluar dari lapisan awan api hitam dan mengalir ke telur itu. Bang! Bang! Telur-telur ringan yang padat itu tiba-tiba meledak saat cahaya darah masuk. Segera, banyak pekikan tajam bergema di langit. Sosok api hitam yang padat mengalir turun dari langit seperti badai. Setelah itu, mereka dengan gila-gilaan menyerbu ke arah pegunungan di bawah. Semua orang di dalam pegunungan memiliki perubahan ekspresi yang drastis saat mereka melihat sosok api hitam yang bergegas mendekat. Segera, mereka mengedarkan douki mereka. Namun, douki mereka baru saja bangkit ketika cahaya hitam melintas di depan mereka. Banyak orang merasakan sakit di dada mereka. Setelah menundukkan kepala, mereka melihat sudah ada lubang berdarah besar di dada mereka. Darah segar dan organ dalam keluar darinya.
Benda apa ini? Ekspresi Xiao Yan sedikit suram. Dia secara acak mengambil sosok api hitam. Benda-benda ini memiliki tubuh manusia. Namun, mata merah berongga itu dan binatang buas yang tajam seperti cakar memungkinkannya untuk memahami bahwa ada perbedaan yang cukup besar antara benda-benda ini dan manusia. Hal-hal ini mampu melahap daging dan douki orang. Yao Lao berseru. Ada juga beberapa sosok api hitam yang telah meledak menjadi kelompok darah hitam di bawah kakinya. Seluruh pegunungan turun ke dalam kekacauan dalam menghadapi serangan makhluk api hitam yang aneh ini. Perkelahian sengit terjadi di mana-mana. Jeritan menyedihkan terus muncul sementara darah merah mewarnai tanah merah. Yao Dan memandang gunung obat, yang dengan cepat turun ke dalam kekacauan, dari udara. Ekspresinya sangat suram. Dengan lambaian lengan bajunya, douki yang menakutkan mulai meletus dan langsung membunuh ratusan makhluk api hitam di dekatnya. Setelah itu, dia meraih dengan tangannya dan menangkap makhluk api hitam. Matanya tiba-tiba menyusut setelah dia mengamatinya sejenak. Akhirnya, dia dengan keras menghirup udara dingin. Klan Tunling. Bagaimana mungkin klan seperti itu masih ada? Bukankah mereka akan sepenuhnya dihilangkan selama era kuno? Petik 2. Klan Tunling. Di bawahnya, Xiao Yan, yang mendengar raungan kaget Yao Dan, sedikit mengernyitkan alisnya. Dia merenung sejenak sambil merasakan ketidakpastian. Setelah itu, dia bertukar pandang dengan Yao Lao dan melihat bahwa pihak lain juga kehilangan ekspresi. Jelas, yang terakhir juga tidak menyadari apa yang disebut klan Tunling ini. Haha, kamu memang layak menjadi kepala klan-klan Yao. Sekarang, apakah Anda mengerti mengapa klan Hun saya menyerang Anda? Hun Huzi tertawa dengan suara samar. Matanya sangat menyeramkan saat dia melihat Yao Dan. Tidak heran klan Hun Anda terus ada sejak zaman kuno meskipun penurunan bertahap banyak klan. Yao Dan sangat terkejut saat dia melihat Nihility Devouring Flame di langit. Tampaknya dia telah menemukan sesuatu yang sangat menakutkan. Segera setelah itu, tubuhnya tiba-tiba muncul di bawah. Dengan lambaian tangannya, puluhan anggota muda klan Yao dicengkeram di tangannya. Penatua klan Yao, menghancurkan diri sendiri dan menghancurkan alam. Kita bisa mati tapi kita harus memastikan bahwa benih dari garis keturunan klan Yao bertahan. Banyak ahli dari klan Yao di langit gemetar setelah mendengar teriakan keras yang memilukan ini. Kesedihan dan tekad melintas di wajah mereka. Antara penghancuran klan dan mengorbankan diri mereka sendiri untuk mempertahankan garis keturunan mereka, mereka tidak ragu untuk memilih yang terakhir. Pada saat ini, Xiao Yan juga menghirup udara dalam-dalam. Dia meraih lengan Yao Lao. Kedua matanya tegas. Sudah waktunya.